Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre di channel 3F Just Talk. Kali ini saya akan membahas tentang fenomena alam yang terjadi khususnya di kota Tasikmalaya ya. Karena yang saya ketahui emang fenomena alam ini sekarang mungkin terjadi di hampir seluruh wilayah ya, khususnya Jawa Barat ya. Dan sangat terasa sekarang yang terjadi itu membuat dampak ya kepada perorangan maupun perusahaan ataupun mungkin lingkungan ya. Jadi di kota Tasikmalaya khususnya itu belum turun hujan hampir beberapa bulan, mungkin 2 bulan atau 3 ya. Jadi belum turun hujan ya. Dan ini sangat berdampak dengan banyaknya warga yang kekurangan air, tempat wisata yang jadi kering ya gitu kan. Dan sekarang pemerintah juga melakukan bantuan-bantuan dengan memberikan ya air dari berupa tangki-tangki air ya, datang ke tempat-tempat yang kekurangan air ya. Yang mungkin di daerah saya juga pribadi itu ada satu RT ya, dimana di situ terjadi kekeringan ya, dan akhirnya ada bantuan dari pemerintah supaya untuk memberikan penggalian di sana ya, untuk bisa mendapatkan air untuk masyarakat di sana. Oke. Tapi yang akan saya bahas itu bukan tentang warganya ya, tapi tentang destinasi wisata yang sekarang menjadi berbeda ya, tampak berbeda jauh dari biasanya ya, seperti dulu ya, sebelum tidak turun hujan seperti sekarang ini. Oke, kita lihat dulu bagaimana kondisi Situ Gede ya, karena kita akan membahas tentang Situ Gede ya, dimana dulu Situ Gede merupakan tempat wisata yang sangat indah di kota Tasikmalaya, dan lokasinya berada di pusat kota Tasikmalaya, tidak jauh dari alun-alun, dari Dadaha, dari Mitra Batik. Mungkin cuma 20 menit atau 15 menit yang untuk mendatangi Situ Gede. Oke. Kita lihat dulu bagaimana sih kondisi Situ Gede dulu sebelum kondisi seperti sekarang belum turun hujannya. Oke, let's check it out. Kita lihat dulu. Oke, dapat Anda lihat kondisi Situ Gede itu begitu indah, di mana airnya sangat tumpah ruah, di mana orang-orang untuk mungkin destinasi wisata kan di sana. Jadi masyarakat ingin mencoba rakitnya, berkeliling-keliling pulau ya, itu dengan menggunakan rakit. Ada juga dengan perahu boat, tapi perahu belum boat kayak di Pangandaran ya. Ini mungkin perahu boat yang agak mini atau agak kecil juga ya. Dan itu bisa mengelilingi seluas 47 hektar Situ Gede ya. Dan selain untuk mencoba rakit, mencoba perahu, kita juga dapat melakukan olahraga jogging ya, atau lari trek ya, di mengelilingi ya Situ Gede tersebut. Dan mungkin sekitar, kalau nggak salah saya pernah dulu mencoba, tapi saya jalan sih, tidak lari, sekitar 3 kilo atau 4 kilo, saya lupa lagi ya tepatnya, karena itu kan luasnya 47 hektar ya, cukup luas, luas dari Situ Gede itu. Nah, tapi saya tidak akan membahas tentang kondisi yang dulu ya, tapi akan membahas tentang kondisi sekarang, di mana terjadi tidak turun hujan yang hampir beberapa bulannya, dan sangat terasa sekali Situ Gede yang dulu sangat tumpah ruah dengan airnya, sekarang menjadi padang rumput ya sebagiannya, dan mungkin cuma 20% aja yang masih ada airnya ya gitu. Tapi yang jadi luar biasa itu mungkin bagi sebagian orang itu merasa dirugikan ya, karena kan kita tahu mata pencarian dari penduduk sana sebagian itu mencari ikan di Situ Gede itu ya. Dan ada juga yang mencari tambahan penghasilan itu dari menyewakan rakit dari wisatawan yang datang untuk mengelilingi situ ya. Tapi sekarang fenomena alam yang terjadi sekarang itu, Situ Gede yang menjadi padang rumput itu juga menjadikan penghasilan yang baru buat sebagian masyarakat di sana. Contohnya untuk mencari bahan makanan untuk kambing, untuk sapi, bisa langsung di lokasi tersebut, karena rumputnya tumpah ruah ya juga ya, jadi banyak sekali ya. Dan mungkin sekarang selain dulu kan pakai rakit ya, jadi sekarang masyarakat tuh bisa turun langsung ke Situ Gede dengan melakukan selfie, melakukan mungkin cuma sekedar main-main gitu kan. Tapi kebanyakan sekarang masyarakat tuh, karena kan sekarang Instagramable ya, jadi orang-orang suka berfoto lihat di kondisi apapun ya, baik kondisi kecelakaan, kondisi bahagia, kondisi itu. Makanya kita harus pilih-pilih ya kalau mau foto-foto. Kalau sifatnya yang duka atau musibah, janganlah, kasihan, jangan dipiralkan itu kan. Tolong dulu baru itu tanya konfirmasi siapa dia, karena kebanyakan sekarang ada kebakaran ditonton dulu, nolongnya enggak gitu kan. Nah, ini yang mungkin yang harus dirubah ya, pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Jadi kita prioritaskan dulu, dahulukan
mana yang urgensinya baru kalau sudah selesai baru kita foto untuk menginformasikan kepada orang ini ada kecelakaan atau apalah. Tapi kalau sekarang beda, ada kebakaran, ada huru hara, video dulu ya belum melakukan aksi ya baru disebarkan untuk viral. Dan saya harapkan semoga ya budaya seperti itu dikurangi ya. Kita tahu Indonesia itu kan dengan budaya gotong royong, dengan budaya mungkin silaturahmi yang kuat, karena kita kan kota santri apalagi kota Tasik ya. Jangan sampai ada orang yang kecelakaan kita memviralkan dulu tanpa nolong dulu. Malah ada yang jadi untuk prewedding ya, jadi tempat prewedding buat pernikahan, dan itu mungkin menjadi mata pencarian yang baru buat masyarakat sana kalau mereka bisa menguasai bidang-bidang yang baru itu ya. Tapi kalau tidak bisa menguasai bidang yang baru ya mereka akan kekurangan mata pencarian atau mengurangi penghasilan mereka ya, karena biasanya mereka memancing mendapat ikan untuk dijual sekarang tidak ada ya, karena kondisinya tinggal 20% aja ya yang ada di sana yang masih kondisi situ ya, dan yang lainnya menjadi padang rumput ya. Oh no. Aduh, tapi kita harus bagaimana lagi ya, kita harus terima ini mungkin karena mungkin pengingat dari Allah ya. Mungkin kita harus selalu mengingat apapun yang terjadi, mungkin itu sentuhannya buat kita mengingat apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat. Jadi itu mungkin untuk mengingatkan kita introspeksi, oh ini mungkin dampak dari perilaku kita yang terdahulu, mungkin karena mungkin sampai seperti ini ya gitu kan. Karena kan kita tahu sekarang banyak orang melakukan pembalakan liar, makanya sekarang kan global warming, banyak cuaca sangat panas ini kan, panas banget cuacanya nih kan. Mungkin karena banyak tumbuhan yang yang ditebang, yang berdampak mungkin tidak ada serapan air, dan akhirnya lah mungkin ada yang lebih tahu ya kenapa sampai terjadi seperti ini ya. Dan yang saya harapkan sih sebenarnya alam itu akan membalas apa yang kita perbuat sebetulnya. Jadi apabila kita sayangi alamnya, mungkin alam juga akan menyayangi kita ya, dengan sebaliknya. Dan kita sampai saat ini merasa mungkin ya bisa dikatakan tersiksa ya dengan kondisi belum turun hujan sampai sekarang ini. Badan panas dari mulai jam 8 pagi udah panas ya. Aduh luar biasa. Para Tasik dari dulu itu kota sejuk ya, tapi sekarang Tasik berubah menjadi kota panas ya kadang ya. Tapi tidak apa-apa, kita harus menerima ya, karena ini mungkin moga-moga ini ujian dari Allah ya buat kita semua berintrospeksi bahwa segala sesuatu itu pasti ada enaknya, ada merasakan tidaknya ya. Sekarang mungkin kita merasakan hal yang tidak enaknya ya, tapi sisi positifnya mungkin pasti ada sisi positif lah intinya, apapun kita ada sisi positif ya. Dan kita mungkin hanya bisa berdoa ya moga hujan cepat turun di kota Tasikmalaya dan dapat merubah kondisi situ gede seperti semula lagi, dan mungkin banyak orang-orang yang kekurangan air bisa mendapatkan suplai air kembali ya, khusus sumur-sumurnya menjadi air yang berlimpah kembali. Dan mungkin kita cuma bayangkan, mungkin kita cuma sekedar bisa menahan panas saja ya, tapi coba bayangkan saudara-saudara kita di Palestina sana ya. Saudara-saudara sana mungkin bukan hanya sekedar panas ya, mungkin tidak ada airnya tuh karena karena kondisi perang ya. Bayangkan mereka ingin makan, ingin minum, itu melihat dulu kondisi apakah aman atau tidak ya. Kita mungkin coba sekedar kita panas, tidak air di semua, kita beli aja ke warung cukup tenang. Tapi mereka itu tidak ada air, mereka harus mencari tempat yang aman untuk mendapatkan air ya, untuk makan, apalagi tidur ya Allah. Jadi kita mungkin sebagai umat muslim, saya harapkan kita doakan saudara-saudara kita di Palestina agar tetap kuat, tetap tabah, dan saya harapkan tetap berjuang ya mempertahankan Palestina menjadi negara merdeka ya. Dan semoga mereka beri ketabahan. Saya yakin mereka akan menang ya dengan ridho Allah ya, karena Allah akan melindungi orang-orang yang berbuat baik, dan mungkin akan memberikan hukuman yang setimpal bagi orang yang jolim ya. Karena Zionis melakukan jolim bukan namanya, Zionisme jolim bukan namanya. Pokoknya kita doakan bersama Palestina merdeka dan Israel segera hancur aja gitu ya. Oke, segitu dulu yang dapat mungkin saya sampaikan tentang pembahasan kondisi sekarang di kota Tasikmalaya dengan kondisi di saat belum turun hujan beberapa bulan ini ya, mengakibatkan ya seperti sekarang nih. Saya ini gerahnya minta ampun ya, karena kan di sini tidak di AC nih. Jadi wah, bukan nama. Saya harus kuat menahan panas ya. Oke. Ini nggak bisa berapa sih dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina sana ya. Oke. Kita doakan bersama saudara kita di Palestina agar tetap tabah, sehat, dan mungkin tetap berjuang ya untuk kemerdekaannya. Dan sampai jumpa lagi di depan membahas atau tentang hal-hal yang bersifat rutinitas sehari-hari, sepak bola, musik, ataupun apapun yang sifatnya kita lakukan setiap hari akan saya bahas nanti ya. Oke,
Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Andri Firmansyah di 3F Just Talk, karena channel saya sekarang hanya berbincang-bincang hal-hal sifatnya kebiasaan kita sehari-hari. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa lagi. Saya Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.